Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang Yesus Maha Tahu. Oleh karena itu dia mengerti semua tentang keadaanmu. Dia mengerti tentang seluruh aspek kehidupan kita. Untuk itu saja kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-15. Berkata demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat ini berbicara tentang Yesus yang mengetahui isi hati orang-orang banyak yang baru saja menikmati atau mengalami mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu mujizat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan setelah semuanya makan kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Ini suatu mujizat yang luar biasa. Dan orang-orang saat itu mengenal Yesus sebagai nabi yang mampu untuk melakukan mujizat, khususnya menyembuhkan orang-orang sakit, yang buta melihat, yang timpang berjalan, bahkan yang mati bisa bangkit. Tetapi pada peristiwa ini, mereka melihat bahwa Yesus ini luar biasa, karena mampu memberikan makan kepada mereka sampai kenyang, dan masih tersisa 12 bakul. Maka timbullah di dalam hati mereka bahwa, wah, kalau saja Yesus ini kita jadikan raja, maka kita pasti akan sejahtera, hidup berkelimpahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, ayat ini katakan mereka membawa Yesus, mereka hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan Yesus raja. Dan apa yang menjadi kehendak mereka, apa yang mereka pikirkan dan mereka inginkan itu diketahui oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Maha Tahu. Ayat ini katakan karena Yesus tahu bahwa mereka mau membawa Yesus dengan paksa dan menjadikan dia raja, maka Yesus menyingkir, Yesus menghindar. Karena Yesus tahu isi hati mereka. Karena Yesus tahu maksud dan keinginan mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang Yesus Maha Tahu. Nah, kemahatauannya Yesus ini, itu dapat kita lihat dari 3 bagian, yaitu pertama, saya ambil poin Yesus Maha Tahu, oleh karena itu dia mengetahui pikiran kita. Jadi Yesus mengetahui
pikiran kita. Apa yang kita pikirkan. Untuk itu saya ajak kita lihat di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 2. Injil Markus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Berkata demikian. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mengapa engkau berpikir begitu? Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Peristiwa ini tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Setelah itu Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Dan ini yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi itu bahwa, loh kok bisa begitu? Yang bisa mengampuni dosa kan hanya Allah. Tetapi yang menjadi inti pembahasan kita saat ini dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi kemahatauannya Yesus adalah dia tahu isi hati seseorang. Dia tahu jalan pikiran seseorang. Bahkan dia tahu pola pikir seseorang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu terbuka di mata Tuhan. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita inginkan, apa yang menjadi kehendak hati kita. Kalau dilihat di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengetahui aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Sebelum kita berkata-kata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya sudah pasti bahwa semuanya telah diketahui oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita dan apa yang akan kita keluarkan melalui mulut kita. Firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Kalau hatinya kudus, hatinya bersih, maka yang dikeluarkan itu perkataan-perkataan firman. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan yang berguna untuk kerajaan Allah. Tetapi kalau di dalam hatinya itu kotor, dia akan keluarkan pernyataan-pernyataan kemunafikan. Pernyataan-pernyataan iri hati. Pernyataan-pernyataan dendam. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus kita, dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu jalan pikiran kita. Kalau kita kembangkan lagi dan kita masuk ke dalam Mazmur 44, dikatakan begini. Mazmur 44 ayat 22. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Jadi tadi saya katakan dia mengerti isi hati kita. Sekarang ayat ini Mazmur 44 ayat 22 katakan bahwa dia mengetahui
rahasia hati. Jadi di dalam hati yang terdalam sekalipun, itu Yesus tahu. Mungkin ada hal-hal yang engkau simpan sudah bertahun-tahun. Mungkin engkau dendam kepada si A atau si B. Atau engkau iri hati kepada si A, si B. Atau mungkin engkau punya motivasi melakukan sesuatu yang tidak betul, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus Maha tahu, Dia tahu motivasimu. Apakah engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah engkau memiliki hati yang cemburu atau iri atau dendam? Atau engkau punya hati yang munafik? Allah kita Allah yang melihat rahasia hati. Bahkan kalau kita maju lagi di dalam Yeremia 17. Coba Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 10 berkata begini. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jadi rahasia hati Tuhan tahu, dan sekarang Dia menyelidiki hati, diselidiki hati itu, dilihat bagian per bagian, itu dilihat. Dan firman Tuhan katakan, Allah kita Allah yang tidak melihat hal-hal yang di luar, tetapi yang Dia lihat itu hati. Itu sebabnya Dia menyelidiki hati, bahkan Dia menguji batin kita. Pada waktu Nabi Samuel datang kepada keluarga Isai untuk memilih salah satu dari anak Isai itu untuk menjadi raja, ada firman yang berkata demikian di dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata begini. Jadi pada waktu mau pilih Daud, lalu diurapi oleh Samuel. Ayat 6. Ini sudah berada di keluarga Isai. Anak-anaknya semua keluar satu persatu, dan keluarlah pertama adalah Eliab, anaknya Isai. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya Samuel, Nabi, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Wah, jadi Samuel sudah mengambil satu pemikiran bahwa, oh inilah raja yang dipilih oleh Allah. Lanjutnya, ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang dilihatnya. Jadi penampakan luar. Kira-kira performance seseorang atau appearance-nya, apakah orang itu, oh dia ini orangnya ganteng, dia orang ini cantik, oh dia orang ini tinggi seperti Eliab, dia kekar dan sebagainya. Tetapi pandangan manusia tersebut beda dengan apa yang dipandang oleh Tuhan. Tuhan mengatakan manusia melihat yang di depan mata, yang kelihatan, sedangkan Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa orang. Tuhan tidak membedakan berdasarkan rupa orang, tidak melihat berdasarkan harta orang. Tuhan tidak lihat itu. Apakah engkau kaya? Apakah engkau miskin? Apakah engkau ganteng? Apakah engkau tidak ganteng? Atau apakah engkau tinggi besar? Atau engkau biasa cipendek dan sebagainya? Tuhan tidak lihat itu penampilan luar. Tetapi Tuhan melihat isi hatimu. Apakah hatimu itu mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah hatimu itu berharap kepada Tuhan atau tidak?
Ketika Allah menguji Abraham, yang dilihat hatinya. Apakah sungguh-sungguh dia mengasihi aku atau tidak? Sehingga yang terbaik yang disukai oleh Abraham, yaitu anak tunggalnya, yaitu Ishak, itu yang diambil. Disuruh korbankan anakmu. Padahal Tuhan yang kasih. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat apakah hati daripada Abraham itu betul-betul mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Oleh karena itu, kita juga demikian. Allah kita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Yesus yang maha tahu. Dia tahu jalan pikiranmu, dia tahu pola pikirmu, dia tahu isi hatimu. Apakah engkau melayani Tuhan dengan motivasi yang betul? Apakah engkau melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah engkau melayani Tuhan untuk memberikan kehormatan hanya bagi Tuhan? Jadi Tuhan maha tahu. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu jalan pikiranmu. Dia tahu pola pikirmu. Apakah engkau berpikir pikiran-pikiran yang positif? Pikiran-pikiran mujizat? Ataukah engkau berpikir pikiran-pikiran negatif? Segala sesuatunya negatif. Tapi dengan kita menyadari bahwa Tuhan maha tahu, maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita cukup saja mengasihi Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus berikan. Jadi, poin pertama, Tuhan Yesus maha tahu. Dia mengetahui pikiran kita dan isi hati kita. Yang kedua, saya ambil dari Injil Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayatnya yang ke 47 dan 48. Ini tentang Yesus berjalan di atas air. Markus 6 ayat 47 dan 48 berkata, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia yaitu Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ini cerita tentang Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu, kemudian menyeberang ke seberang, menyeberang danau Galilea, supaya mereka itu bisa berjalan di danau itu, mereka pergi ke danau itu. Tuhan biarkan, Tuhan melihat mereka. Pada waktu mereka sedang menyeberangi danau tersebut, tiba-tiba Alkitab katakan bahwa datang dari depan angin sakal, suatu badai yang begitu besar. Angin sakal datang, kemudian terjadilah ombak gelombang. Dengan ombak gelombang ini menghadang, menghancurkan, menyerang perahu mereka. Mereka semua pada ketakutan. Mereka menghadapi kenyataan bahwa ini angin sakal dan gelombang yang begitu besar. Sehingga mereka berusaha dengan susah payah. Dikatakan di sini, mereka mendayung dengan susah payah menghadapi angin sakal dan ombak gelombang itu pada saat tengah malam, kira-kira jam 3 malam, gelap gulita. Tengah-tengah kegelapan, gelap gulita itu, mereka berusaha mendayung untuk menyelamatkan perahu mereka. Tetapi Tuhan Yesus melihat mereka di tengah-tengah malam yang gelap tersebut, bahwa betapa payahnya mereka mendayung. Dan Yesus begitu mengasihi mereka. Yesus datang mendekati mereka, Yesus berjalan di atas air, lalu mereka, Yesus tolong. Nah, inilah Yesus yang mengasihi murid-muridnya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini berbicara kepada kita. Di mana
situasi saat ini, sudah setahun kita menghadapi yang namanya badai pandemik COVID-19. Sementara kita menghadapi badai COVID-19 yang tidak mengenal ampun siapa saja, mau dia itu orang kaya, mau dia orang miskin, semua dilibas oleh angin sakal ini, yaitu pandemi COVID-19. Mau dia pendeta atau dia jemaat biasa, itu dilibas juga oleh pandemi COVID-19. Bahkan orang pintar, itu orang bodoh, tetap dilibas oleh angin sakal pandemi COVID-19. Sementara angin sakal menyerang seluruh dunia, ombak gelombang persoalan, datang gelombang yang berupa krisis ekonomi, datang gelombang menyerang kita sehingga di PHK, diserang supaya restoran, rumah makan tutup, sehingga tidak ada pemasukan, mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan sebagai pengusaha, mungkin engkau bersusah payah, berupaya untuk menyelamatkan perahu usahamu, menyelamatkan perahu bisnismu, atau juga mungkin menyelamatkan perahu rumah tanggamu. Dalam kondisi seperti ini, di tengah-tengah kegelapan dunia yang penuh dengan dosa, engkau tidak tahu berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, bahwa sama seperti murid-murid Yesus, mereka mendayung dengan susah payah menyelamatkan perahu mereka dari badai dan dari gelombang, ombak gelombang. Kita juga sebagai murid-murid Yesus yang hidup di akhir zaman ini, kita tidak dibiarkan sendiri. Yesus melihat di tengah-tengah kegelapan, dia bisa melihat, menembus kegelapan itu. Lalu dia datang berjalan di atas air. Sama dengan kita. Dia melihat dari surga. Dia tahu betapa payahnya engkau berusaha untuk memajukan bisnismu, memajukan usahamu, membuat supaya keluargamu maju. Dan Yesus datang dengan firman Tuhan. Dia datang kepada kita dengan firman-Nya. Kalau kita menerima firman Tuhan ini, maka ada iman yang bertumbuh dari firman itu. Alkitab katakan iman tumbuh dari mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Firman yang dikawal dengan Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita ketika kita dengar firman Tuhan. Dan itulah timbul iman di dalam hidup kita. Dan Yesus yang Maha Tahu, dia melihat iman kita. Dia tahu kita memiliki usaha untuk menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan perahu rumah tangga, perahu bisnis kita. Dan kalau kita ada iman yang tumbuh dari firman Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan ini, iman tumbuh, itu dihargai oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang melihat kita, dia tidak mau cari kekayaan kita, dia tidak mau cari kehebatan kita, dia tidak mau cari kepintaran kita, tapi yang dia cari, apakah ku dapati iman di bumi? Apakah ku dapati iman kepada orang-orang percaya kepada dia? Dan bersyukur kepada Tuhan kalau engkau percaya bahwa Yesus menolong engkau ketika menghadapi badai pandemi COVID-19 dan menghadapi ombak gelombang resesi ekonomi. Yesus datang berjalan di atas air. Berjalan di atas air artinya Yesus berjalan di atas gelombang-gelombang. Yesus berjalan di atas persoalan kita. Yesus berjalan di tengah-tengah kesulitan kita. Dan dia mengatasi setiap kesulitan. Percaya dengan iman bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang sanggup mengatasi kesulitanmu. Asalkan engkau datang dengan iman. Iman yang tumbuh dari mendengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang kedua, bahwa Yesus Maha Tahu, dia mengetahui kesulitan kita. Dia mengetahui pergumulan kita. Poin yang ketiga, saya ulangi. Pertama, Yesus Maha Tahu, dia mengetahui pikiran kita, dia mengetahui
isi hati kita. Kedua, Yesus Maha Tahu, Dia mengetahui kesulitan kita, Dia mengetahui pergumulan kita. Dan yang ketiga, Yesus Maha Tahu, Dia mengetahui sakit penyakit kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 5. Pasal 5 ayat 5 dan 6. Ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda. Ayat 5 dan 6. Di situ, yaitu di kolam Bethesda itu, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Yesus tahu, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Ayat ini berbicara ketika Yesus berjalan di serambi kolam Bethesda. Di sana ada sekian banyak orang sakit. Ada yang sakitnya belum lama, ada yang sudah lama. Dan Yesus melihat ada satu orang yang sakit lumpuhnya sudah 38 tahun. Dan memang di kolam Bethesda ini ada satu prosedur yang terjadi untuk bisa sembuh. Apabila sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke dalam kolam Bethesda itu dan dia menggoncangkan air kolam Bethesda itu, maka apabila siapapun yang sakit masuk ke dalam air kolam Bethesda itu yang pertama, maka dia pasti sembuh. Jadi di sini adalah berebutan mereka. Siapa cepat dia dapat. Itu prosedurnya untuk mengalami kesembuhan. Dan Yesus datang melihat ada seorang yang sakitnya sudah 38 tahun, sakit lumpuh. Apabila air kolam Bethesda itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan, orang yang lumpuh 38 tahun ini tidak bisa mendahului yang lain. Dia baru mau berdiri, yang lain sudah duluan. Sehingga sampai kapanpun dia tidak bakalan sembuh. Artinya apa? Tidak punya harapan. Yesus melihat bahwa orang yang sakit lumpuh 38 tahun ini tidak punya harapan, tidak punya peluang, tidak punya kesempatan untuk bisa disembuhkan. Tetapi Yesus yang Maha Tahu, Dia bukan saja tahu segala-galanya, tetapi Dia juga Maha Kuasa. Dia sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman Tuhan. Dia sanggup membangkitkan orang mati menjadi hidup. Itulah Yesus kita. Dan Yesus itulah yang kita sama-sama percayai. Kalau kita percaya dengan iman bahwa Yesus sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada, maka pasti terjadi. Dan itulah yang dikatakan oleh ayat ini. Ketika Yesus melihat dia, Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Lalu ia bertindak. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Artinya bertindak saja. Maka ayat 9 katakan, dan pada saat itu juga, ketika dia percaya apa yang difirmankan oleh Yesus kepada dia, terjadilah seturut apa yang dia percayai, yaitu pada waktu itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi pada saat kita sebagai orang-orang yang mungkin sekarang ini sedang menghadapi sakit penyakit, ada yang mengalami sakit penyakit terpapar oleh COVID-19, ada yang mengalami penyakit kanker, ada yang penyakit jantung, penyakit macam-macam. Atau mungkin engkau sedang mengalami penyakit yang sudah sekian tahun, engkau tidak sembuh-sembuh. Dan pada saat ini, firman Tuhan ini datang, yaitu berkata kepada engkau, maukah engkau sembuh?
Dan yang berkata ini adalah Yesus. Dia adalah penyembuh yang heran. Dia tabib yang heran. Yang tadi katakan, dia sanggup membangkitkan orang mati. Itulah Yesus. Orang mati saja bisa dibangkitkan. Apalagi kalau cuma sakit. Dan memang Yesus katakan bahwa segala penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib Kalvari. Dan oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit sudah disembuhkan. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus dan bertindak sesuai dikatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Bertindaklah bahwa Yesus sudah sembuhkan engkau, maka saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi Yesus tahu apakah engkau betul-betul mengalami sakit penyakit dan engkau sudah putus harap. Tetapi ketika engkau datang dengan iman kepada Yesus, ketika engkau percaya kepada firman Tuhan yang sedang disampaikan kepadamu pada saat ini, engkau imani firman ini dan firman ini membangkitkan iman dalam hidupmu. Dengan iman itu kau datang kepada Yesus. Percaya Yesus pasti sembuhkan. Maka terjadilah menurut imanmu. Terjadi seturut dengan imanmu. Ketika engkau percaya pada saat itu, kesembuhan terjadi. Kenapa? Karena Yesus itu pelaku mujizat. Mujizat itu masih terjadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Itulah indahnya, bahagianya kita percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, kalau engkau belum percaya kepada Yesus pada saat ini, inilah waktunya, saatnya. Engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia bukan saja mengetahui jalan pikiran dan pola pikirmu, bukan saja dia mengetahui kesulitan dan segala masalah yang baru, tapi dia juga mengetahui sakit penyakitmu dan dia mau menolong engkau untuk menyembuhkan engkau. Haleluya. Yang paling dasar, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus tahu apa yang harus dia perbuat. Kalau kita kembali ke ayat pokok tadi, Yohanes 6. Di dalam Yohanes 6, ada satu ayat yang berkatakan begini. Ketika terjadi peristiwa di mana ada 5.000 orang, tidak ada makanan, cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus menguji murid-muridnya. Kasih makan kepada mereka. Mereka bilang, nggak mungkin Tuhan. Uang 200 dinar aja tidak cukup. Yesus tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Haleluya. Bab itu ayat 6. Ayat terakhir, Injil Yohanes pasal 6 ayat 6 berkata begini. Hal itu, atau kita mulai ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, untuk menguji Filipus. Sebab ia, yaitu Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sendiri tahu. Yesus tahu apa yang dia akan lakukan. Yesus tahu segala-galanya. Yesus tahu apa yang akan dia lakukan bagi sakit penyakitmu. Yesus tahu bagaimana apa yang dia akan lakukan bagi persoalan, pergumulan, usahamu. Yesus tahu apa yang sedang engkau pikirkan. Mungkin engkau meragukan Tuhan, tetapi Yesus tahu. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, kita tahu Yesus adalah Yesus yang Maha Tahu. Dia tahu segala-galanya. Dan kita datang dengan iman, percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus sanggup menolong kita, Yesus sanggup memberkati kita, Yesus sanggup memberikan kemenangan buat kita. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.